Pernah nggak sih kamu ngerasa tiba-tiba sedih tanpa alasan atau tiba-tiba bahagia? Padahal nggak ada hal spesial yang terjadi. Manusia itu makhluk yang penuh perasaan. Kadang emosi datang tanpa diundang, kadang hilang tanpa pamit. Dan tahu nggak, ternyata semua itu punya alasan yang bisa dijelaskan lewat ilmu psikologi. Dulu, para ilmuwan menganggap emosi itu cuma efek samping dari pikiran. Tapi setelah banyak penelitian, baru ketahuan kalau justru emosi adalah pusat penggerak manusia. Daniel Goleman, dalam bukunya Emotional Intelligence 1995, menjelaskan bahwa kecerdasan emosional bahkan lebih menentukan kesuksesan seseorang dibanding IQ tinggi. Jadi kalau kamu bisa memahami dan mengatur emosimu, kamu bisa lebih kuat menghadapi hidup. Coba bayangkan begini. Saat kamu marah, tubuhmu sebenarnya sedang memproduksi hormon, seperti adrenalin dan kortisol. Ini dijelaskan oleh Harvard Health 2020, bahwa hormon-hormon itu bikin jantung berdetak lebih cepat, tekanan darah naik, dan pikiran jadi waspada. Tubuhmu sedang bersiap untuk bertarung atau kabur. Tapi masalahnya, kalau kamu terus hidup dalam marah atau stres, tubuhmu juga terus dalam mode siaga. Itu bisa bikin kamu cepat lelah, sulit tidur, bahkan menurunkan imun. Jadi, marah itu boleh, tapi jangan lama-lama ya. Lalu, gimana dengan rasa sedih? Menurut American Psychological Association, kesedihan adalah respon alami otak saat kita kehilangan sesuatu yang kita anggap penting. Misalnya kehilangan orang, harapan, atau kegagalan. Otak mencoba menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Makanya, sedih itu bukan tanda kelemahan, tapi proses penyembuhan. Jadi nggak apa-apa kok kalau kamu butuh waktu buat nangis atau diam dulu. Itu bagian dari prosesmu untuk sembuh. Nah, yang menarik, manusia itu punya lebih dari sekadar emosi dasar seperti senang, sedih, marah, takut. Paul Ekman, seorang psikolog terkenal, meneliti bahwa ada 6 emosi utama yang universal, yaitu senang, sedih, marah, takut, jijik, dan terkejut. Ekman. Tapi di dalamnya ada banyak turunan. Misalnya, rasa rindu bisa muncul dari campuran sedih dan cinta. Rasa iri bisa muncul dari marah dan keinginan. Jadi, perasaan manusia itu seperti warna, bisa bercampur dan menghasilkan nuansa baru. Lalu, pernah nggak kamu ngerasa sulit mengendalikan perasaan? Itu karena bagian otak yang mengatur emosi, yaitu amigdala, seringkali bereaksi lebih cepat daripada bagian otak rasional, yaitu prefrontal cortex. Menurut penelitian dari University of California, otak emosional bekerja dalam sepersekian detik, sedangkan otak rasional butuh waktu sedikit lebih lama untuk merespons. Makanya kadang kita bisa bilang atau melakukan sesuatu tanpa mikir dulu. Tapi kabar baiknya, otak bisa dilatih. Dengan latihan kesadaran atau mindfulness, kamu bisa memperkuat bagian otak yang mengendalikan reaksi itu. Harvard Gazette. Sekarang kita masuk ke hal yang sering dialami banyak orang. Emosi negatif yang menumpuk. Kadang kamu ngerasa cemas, gelisah, takut gagal, atau bahkan merasa nggak cukup baik. Semua itu bisa jadi berasal dari pengalaman masa lalu. Menurut teori psikodinamika dari Sigmund Freud, emosi yang tidak tersalurkan akan mengendap di alam bawah sadar dan bisa muncul dalam bentuk kecemasan atau perilaku tertentu tanpa kita sadari. Jadi penting banget buat mengenali dan menerima perasaanmu, bukan menolaknya. Tapi bukan cuma psikolog lama yang bilang begitu. Psikologi modern pun sepakat bahwa menerima emosi adalah langkah pertama untuk mengelolanya. Ada istilah emotional acceptance, yaitu kemampuan untuk mengizinkan diri merasakan emosi tanpa langsung bereaksi. Sebuah studi dari University of Toronto 2017 menunjukkan
bahwa orang yang bisa menerima emosinya cenderung lebih bahagia dan lebih sehat secara mental. Jadi kalau kamu lagi sedih, jangan buru-buru menutupi dengan aku baik-baik aja. Mengaku aku lagi nggak baik, itu justru langkah pertama menuju penyembuhan. Ngomong-ngomong soal kebahagiaan, kamu tahu nggak? Otak manusia punya satu bagian kecil bernama nucleus accumbens yang aktif saat kita mengalami hal menyenangkan seperti makan makanan favorit atau dapat kabar baik. Bagian ini memproduksi dopamin, hormon kebahagiaan, tapi otak juga cepat terbiasa. Itulah sebabnya rasa senang dari hal-hal material sering cepat hilang. Karena itu, psikolog positif seperti Martin Seligman menyarankan untuk mencari makna, meaning, dalam hidup, bukan sekadar kesenangan. Makna bisa datang dari membantu orang lain, bekerja sesuai nilai, atau bersyukur atas hal-hal kecil. Dan yang paling penting, manusia itu makhluk sosial. Menurut penelitian dari Harvard Study of Adult Development yang sudah berlangsung lebih dari 80 tahun, hubungan sosial yang hangat adalah faktor terbesar penentu kebahagiaan dan kesehatan seseorang. Jadi bukan uang, bukan popularitas, tapi koneksi dengan orang lain. Saat kamu punya teman yang bisa diajak cerita, keluarga yang mendukung, atau komunitas yang menerima kamu apa adanya, hidupmu akan terasa lebih ringan. Jadi kalau hari ini kamu merasa emosimu campur aduk, ingatlah, itu tanda kamu manusia. Tanda kamu hidup. Nggak apa-apa merasa marah, sedih, kecewa, atau bahkan kosong. Tapi jangan berhenti di sana. Coba pelan-pelan, kenali, dengarkan, dan terima perasaanmu. Karena di balik semua itu, ada pesan dari dirimu sendiri.